Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vanessa Alexandra dengan NIM 22311420004. Saya sebagai mahasiswa dari Prodi Pendidikan Musik jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan video mengenai paduan suara. Adapun dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai periodisasi dan karakteristik musikal pada paduan suara pada zaman folklore. Paduan suara atau sering disingkat padus atau kor dalam bahasa Belanda atau kor merupakan istilah yang merujuk kepada ansambel musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ansambel tersebut. Dalam pengertian ini, paduan suara juga mencakup kelompok vokal atau vokal group yang dimana walaupun kadang kedua istilah ini saling dibedakan. Periodisasi paduan suara yaitu 1. Yunani kuno. Pada zaman ini, paduan suara melantunkan nyanyian secara unisono, yaitu semua suara menyanyikan melodi yang sama secara bersamaan. Kedua, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, tradisi paduan suara semakin berkembang di Eropa. Musik polifoni di mana beberapa suara menyanyikan melodi berbeda secara bersamaan. Ketiga, era Renaissance atau Barok. Era Renaissance dan Barok menjadi masa keemasan bagi musik paduan suara. Pada masa ini, paduan suara tidak hanya ditampilkan di gereja, tetapi juga di istana-istana dan gedung-gedung konser. Keempat, paduan suara di era modern. Di era modern, paduan suara semakin beragam jenisnya, mulai dari paduan suara klasik, paduan suara pop, hingga paduan suara jazz. Teknik vokal dan aransemen musik paduan suara juga semakin berkembang, menghasilkan karya-karya yang semakin kompleks dan indah. Beralih ke kelompok paduan suara. Kelompok paduan suara dapat dikategorikan berdasarkan jenis suara yang terdapat di dalam paduan suara, seperti 1. Paduan suara campuran, yaitu dengan suara wanita dan suara pria yang biasanya terdiri atas suara sopran, alto, tenor, dan bass, atau sering disingkat sebagai SATB. Kedua, paduan suara wanita, biasanya terdiri atas jenis suara sopran dan alto yang masing-masing dibagi dua, sering disingkat SSAA. Bentuk lain adalah 3 suara, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto, kadang disingkat SMA. Ketiga, paduan suara pria, biasanya terdiri atas 2 bagian tenor, bariton dan bass yang sering disingkat TTBB. Keempat, paduan suara anak, biasanya terdiri atas 2 suara SA atau 3 suara SSA, atau kadang lebih dari itu. Pengkategorian lain untuk paduan suara adalah berdasarkan jumlah penyanyi di dalamnya. Misalnya, dalam ensemble vokal atau kelompok paduan suara terdiri dari 3-12 penyanyi. Kemudian paduan suara kecil atau paduan suara kamar yaitu terdiri dari 12-28 penyanyi. Dan paduan suara besar lebih dari 28 penyanyi. Istilah folklore dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan musik dan tarian rakyat tradisional. Masuk ke dalam kosakata banyak negara Eropa kontinental yang masing-masing memiliki kolektor dan penggiat kebangkitan lagu rakyat. Asal-usul paduan suara ditemukan dalam musik tradisional. Ini karena bernyanyi secara berkelompok menjadi budaya yang sudah dikenal luas. Di Yunani kuno, paduan suara dikenal dengan aktivitas bernyanyi dalam satu bagian secara serempak. Sementara itu, bernyanyi dengan bagian-bagian dengan menggunakan harmonisasi dikenal dalam musik paduan suara Eropa kontemporer. Dari sudut pandang sejarah, musik rakyat folklore mempunyai ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hal ini ditularkan melalui tradisi lisan. Sebelum abad ke-20, orang-orang biasanya buta huruf, mereka memperoleh lagu dengan menghafalkannya. Kedua, musik sering dikaitkan dengan budaya nasional. Musik rakyat khususnya menonjol dalam masyarakat imigran. Mereka mempelajari lagu dan tarian berasal dari negara asal kakek nenek mereka. Ketiga, perayaan ini memperingati peristiwa bersejarah dan pribadi. Pada hari-hari tertentu dalam setahun, termasuk hari libur seperti Natal, Paskah, dan May Day, lagu-lagu tertentu merayakan siklus tahunan tersebut. Keempat, lagu-lagu tersebut dibawakan berdasarkan adat istiadat dalam kurun waktu panjang, biasanya beberapa generasi. Sebagai efek samping, karakteristik berikut terkadang muncul. 1. Tidak ada hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Ratusan lagu daerah dari abad ke-19 memiliki pengarang yang dikenal, tetapi tetap berlanjut dalam tradisi lisan hingga dianggap tradisional untuk tujuan penerbitan musik. Hal ini sudah jauh berkurang sejak tahun 1940-an. Saat ini, hampir setiap lagu daerah yang direkam memiliki pengarangnya sendiri. Kedua, penggabungan budaya. Karena budaya berinteraksi dan berubah seiring waktu, lagu-lagu tradisional yang berkembang seiring waktu dapat menggabungkan dan mencerminkan pengaruh dari budaya yang berbeda. Faktor-faktor yang relevan dapat mencakup instrumentasi,
laras, suara, frasa, pokok bahasa, dan bahkan metode produksi. Sekian penjelasan saya mengenai periodisasi dan karakteristik musikal paduan suara pada zaman folklore. Terima kasih.